Renungan Harian Katolik, Minggu 3 Maret 2024. Tubuhmu adalah bait Allah. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Yohanes bab 2 ayat 20-21. Saudara-saudara, Yesus menyatakan cintanya kepada Bapa dengan membersihkan bait Allah dari berbagai penyalahgunaan. Tentangan dari banyak karangan membuat peluang bagi Yesus untuk mengacu kepada dirinya sendiri sebagai bait Allah yang sesungguhnya, yakni pribadi yang menghadirkan Allah sendiri. Bahkan dialah putra Allah yang menentukan secara penyelamatan manusia. Injil hari ini menceritakan kisah penyucian bait Allah oleh Yesus. Yesus marah dan mengamuk. Ia mengusir para pedagang hewan kurban dan para penukar uang. Kemarahan Yesus terjadi karena dia sangat mencintai bait Allah. Bait Allah yang menjadi tempat kehadiran dan kediaman Allah di tengah-tengah umatnya telah dicemari oleh tindakan para pedagang dan penukar uang yang bersekongkol dengan para petugas bait Allah. Mereka telah mencemari bait Allah dengan tindakan pemerasan, ketidakadilan, korupsi, dan penindasan. Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat orang bertemu dengan Allah, mencari kehendak Allah, malah dijadikan lahan subur untuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Yang lebih parah lagi, semua perbuatan itu dibungkus dengan bingkai rohani. Peristiwa penyucian bait Allah itu merupakan suatu undangan bagi kita untuk menjaga kesucian diri dengan cara menjauhkan diri dari dosa. Peristiwa itu juga suatu undangan untuk berani menyuarakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah masyarakat kita yang masih dipenuhi ketidakadilan, korupsi, dan pemerasan. Pada zaman Nabi adalah biasa dan lazim melakukan aksi teatrikal untuk menyinggung pejabat supaya tergerak untuk berubah dan bertobat. Tuhan Yesus juga sering mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan dan kiasan-kiasan. Ini secara tidak langsung menokok pada keburukan orang dan mereka diajak untuk menyadarinya. Mencampuki dan menjungkir balikkan meja-meja adalah aksi teatrikal para rasul dengan Tuhan Yesus untuk menyampaikan pesan tentang keberadaan orang-orang dengan sikap yang tidak benar ketika berada dalam bait Allah. Akibatnya, orang mempertanyakan kuasanya dalam melakukan aksi itu. Saudara-saudara, dewasa ini juga banyak sikap hati yang tidak benar dalam rumah ibadat dan membutuhkan pertobatan. Ada suatu sindiran bahwa para pemuka agama ada yang tidak hidup sederhana, tetapi bergaya hidup mewah dengan memiliki kendaraan mewah dan mahal, rumah mewah di kawasan bergengsi, dan lain sebagainya. Ada umat yang saat mengikuti ibadat di gereja menggunakan pakaian yang sesungguhnya hanya dapat dipakai saat ke pasar, ke mall, atau ke tempat rekreasi. Mari kita perbaiki sikap hidup kita yang berlebihan ketika kita berada di gereja.
yaitu tempat untuk berjumpa dengan Allah dan sesama, tempat untuk mengolah diri. Marilah pada masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh menata tempat-tempat doa kita, sebagaimana kita menata hati kita agar menjadi tempat yang pantas bagi Tuhan. Kita adalah baiknya. Karena itu, biarkan Tuhan sungguh-sungguh bertata dalam hidup kita yang nyata. Ya Bapa, gerejamu menjadi tempat perjumpaan kami dengan Engkau. Tuntunlah kami agar selalu dengan hati bersih dan sukacita masuk ke rumah-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses serta selamat. Tuhan memberkati.